kita berbeda dengan waktu Tuhan. Mari kita beriman dengan sungguh. Dan yang terakhir, saya mencoba mengutip dari Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Ketika itu orang Majus dari timur yang jauh, mereka mencari bayi Yesus yang baru lahir di Bethlehem. Mereka mencari ke Yerusalem, ke sana kemari, tidak pernah ketemu. Dan akhirnya ketemu dengan Herodes. Herodes pun juga mendengar bahwa bayi Yesus dilahirkan di Bethlehem. Maka Herodes memanggil orang Majus itu dan berkata, "Pergilah dan selidikilah. Bila engkau sudah menemukan bayi itu, kembalilah kepadaku, supaya aku juga menyembah bayi itu." Itulah kata-kata Herodes, tetapi hatinya penuh dengan kejahatan. Dalam hatinya dia berpikir, ketika dia tahu di mana bayi itu berada, maka dia akan membunuh bayi Yesus itu. Kemudian orang Majus itu pergi, dituntun oleh bintang, dan pada akhirnya ketemu dengan bayi Yesus. Ketika ada berjumpaan dengan bayi Yesus, orang Majus itu mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur, barang-barang berharga. Lebih daripada itu, mereka mempersembahkan hatinya dan jiwanya. Ada ungkapan sukacita dan kegembiraan. Dan akhirnya mereka mempersembahkan kepada bayi Yesus. Ada sukacita, ada mujizat terjadi. Dan Matius menuliskan dengan begitu indah. Di dalam mimpi dikatakan kepada orang Majus itu, "Pulanglah ke negerimu lewat jalan lain." Kata-kata jalan lain ini sangat mendalam. Setelah orang Majus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, demikian juga dengan hidup kita, yang setelah diubah oleh Tuhan dengan berdoa di rumah, virus corona akan berakhir. Mujizat Tuhan terjadi begitu luar biasa. Pesan Injil Matius, ketika kita sudah mengalami perubahan dalam hidup kita, maka pesan yang saya mau sampaikan kepada Anda semua, pulanglah kembali lewat jalan lain. Artinya, setelah kita mengalami mujizat dari Tuhan dengan virus corona ini yang berhenti, jangan kita kembali pada jalan yang lama. Jangan kita kembali menjadi manusia yang lama, yang begitu sibuk dengan urusan pribadi sampai kita lupa untuk berdoa. Mari kita pulang lewat jalan yang lain. Mari kita menjadi manusia baru, manusia yang diubah oleh Tuhan lewat jalan lain. Itu artinya menjadi manusia baru, manusia yang diberkati oleh Tuhan, manusia yang hidup dengan imannya, bertumbuh dalam hidup rohaninya, bertekun setia di dalam doa dan keheningan, serta merenungkan sabda Tuhan. Itulah pesan yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu para saudaraku dimanapun Anda berada. Setelah mengalami mujizat Tuhan, di mana virus corona ini berhenti dan semakin banyak orang yang mengalami kesembuhan, jangan kembali pada jalan yang lama. Mari kita lewat melalui jalan yang baru, menjadi manusia baru, manusia yang diberkati dan dikuduskan oleh Tuhan, manusia yang siap mewartakan kabar gembira, manusia yang selalu merenungkan sabda Tuhan. Dan dari situ kita akan menerima dan mengalami kasih Allah yang begitu besar. Maka para saudaraku yang terkasih, inilah pekerjaan Tuhan yang harus dinyatakan di muka bumi. Peristiwa yang sangat menggetarkan jiwa karena begitu banyak korban, tetapi di balik peristiwa ini rencana indah Tuhan adalah merubah umat manusia supaya percaya dan berbakti kepada Tuhan, mencari Tuhan sepanjang hidupnya, hidup baru di dalam kasih Allah. Kita berdoa terus dan jangan pernah berhenti berdoa, sebagaimana Bapak Suci Paus Fransiskus menyerukan kepada kita, berdoa supaya wabah virus corona ini segera berhenti, lenyap di muka bumi ini. Berdoa untuk para korban yang telah meninggal, apapun agamanya, supaya mereka diampuni oleh Tuhan dan hidup mulia
bersama dengan Bapa di surga. Juga berdoa bagi mereka yang sudah sembuh, semoga mereka siap mewartakan kabar gembira. Berdoa juga bagi para dokter, para sukarelawan yang dengan setia mendampingi mereka untuk menyembuhkan. Dan juga berdoa bagi para ilmuwan supaya segera menemukan obat antivirusnya. Berdoa juga bagi para donatur yang keluar dari hatinya yang paling dalam, menolong sesamanya yang menderita, yang kesulitan tidak bisa mendapatkan makanan, kehilangan pekerjaan, kehilangan rezekinya. Kita berdoa semua untuk itu, para saudaraku yang terkasih. Semoga ini membantu kita semua untuk bertumbuh di dalam iman, bukan untuk mempersalahkan Tuhan, tetapi beriman sungguh bahwa peristiwa ini adalah peristiwa iman kita bersama yang harus kita jalani bersama. Akhirnya saya mau mengatakan kepada kita semua, mari bertumbuh di dalam iman, mari kita bertumbuh dalam hidup rohani kita, mari kita berpengharapan kepada Tuhan Allah yang hidup, dan marilah kita hidup dalam tuntunan kasih karunia Allah. Salam dari kami, saya sendiri, Keheningan Karmel. Tuhan memberkati.